للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat asar rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat untuk hidup, nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat meluangkan waktu, melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, amal ibadah yang kita lakukan kiranya diterima dan diberikan balasan yang berlipat ganda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga senantiasa disampaikan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, dalam waktu yang terbatas ini kita sampaikan kajian asar kepada kita bersama dengan judul persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Hanya beberapa hari Bapak dan Ibu, insyaallah kita akan memasuki bulan yang sangat-sangat mulia, bulan yang istimewa, bulan suci yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Tentu sebagai seorang muslim, kegembiraan menyambut datangnya bulan suci Ramadan belum cukup, perlu kita lakukan berbagai persiapan. Pertama, Bapak dan Ibu kaum muslimin, sebagaimana ayat yang kita baca tadi di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad bahwa atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan itu hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Bulan suci Ramadan penuh dengan karunia Allah. Bulan suci Ramadan adalah rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat Islam. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan pertama, bagaimana kita bergembira hati, bersukacita, kemudian juga berlapang dada, sehingga kita akan mampu mengucapkan marhaban ya Ramadan. Karena orang-orang yang hatinya lapang, hatinya luas, apapun yang terjadi persoalan dalam hidupnya, dia meyakini bahwa tamu yang akan datang ini, Ramadan yang akan hadir di depan matanya, lebih penting dari segala urusan yang ada dalam kehidupan mereka. Karena itu Bapak dan Ibu, kita berusaha menata hati kita untuk terus bagaimana kita melapangkan dada kita, sehingga datangnya Ramadan tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk, tidak dianggap sebagai sesuatu yang akan mengekang kebebasan kita, makan minum kita, hubungan suami istri. Akan tetapi hadirnya Ramadan dengan berbagai ibadah yang harus kita lakukan, ini merupakan bentuk kasih sayang Allah. Allah inginkan kita menuai sebanyak mungkin pahala di bulan suci Ramadan. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin, kegembiraan seorang muslim menghadapi datangnya bulan suci Ramadan tentu juga dapat kita lihat daripada bagaimana Ramadan itu menghadirkan begitu banyaknya kebaikan. Dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurima." Bapak dan Ibu kaum muslimin,
Nabi SAW mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana di dalam Ramadan Allah wajibkan melaksanakan ibadah puasa. Di bulan Ramadan Allah bukakan pintu-pintu surga, tak satu pun yang ditutupnya. Sementara pintu neraka ditutup, tidak satu pun yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara syaitan dibelenggu oleh Allah. Kemudian di dalamnya, kata Nabi, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terputus daripada kebaikan Ramadan, maka mereka terputus dari segala kebaikan. Bapak dan Ibu kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Karena itu kegembiraan kita menyambut Ramadan bukan tanpa alasan. Begitu banyaknya kebaikan, keberkahan yang Allah siapkan nanti di bulan Ramadan. Dengan itulah kita bergembira. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu kaum muslimin, di dalam kegembiraan itu juga perlu kita tanamkan dan kita kuatkan iman dan ketakwaan. Karena bagaimanapun nanti di bulan Ramadan kita akan beribadah dengan segala macam bentuknya, puasa di siang hari, qiyamul lail, melaksanakan berbagai ibadah lain. Mari Bapak dan Ibu, kita sandarkan, kita jadikan sebagai dasar semua amal ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan menyambut Ramadan, jaga kesehatan. Karena nanti di bulan suci Ramadan kita akan berjuang menahan haus dan lapar lebih dari 13 jam. Kesehatan fisik sangat menentukan. Kemudian juga tentu yang tak kalah pentingnya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisik kita sehat, badan kita kuat, mudah-mudahan semua rencana-rencana ibadah kita dapat kita maksimalkan di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, persiapan kita menyambut Ramadan, mari kita kembali belajar, kembali membaca, memahami bagaimana tuntunan Ramadan, apakah itu puasa Ramadan, salat tarawih dan lain-lainnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan kembali kita mempelajari tentang ilmu berkaitan dengan Ramadan ini akan meningkat kualitas dan kuantitas amal ibadah kita nantinya. Yang keempat, mari kita sisihkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita sisihkan nikmat Allah untuk kita belanjakan, infak, sedekahkan di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima, Bapak dan Ibu kaum muslimin, persiapan kita menyambut Ramadan adalah dengan membuat program, membuat rencana-rencana ibadah, pasang target Bapak dan Ibu. Tahun ini capaian apa yang mesti kita raih, target apa yang harus kita lakukan, amalan apa yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan kita buat satu perencanaan yang baik, menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, nanti saat bulan Ramadan hadir, kita tinggal melaksanakan, mengaktualisasikan apa yang sudah kita rencanakan, sehingga dari tahun ke tahun dapat kita evaluasi mana yang belum terlaksana, mana yang sudah, di mana letak kekurangan dan kelebihan yang sudah kita lakukan. Dengan adanya perencanaan, lalu nanti di akhir Ramadan bisa dievaluasi, tahu oleh kita berbagai hal yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita tingkatkan di Ramadan yang akan datang. Bapak dan Ibu kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, karena bulan Ramadan datang satu kali dalam satu tahun. Karena itu mari kita maksimalkan Bapak dan Ibu. Tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang kita masih dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena itu mari kita berazam, mari kita bertekad, jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Karena barangkali inilah Ramadan terakhir di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.